Ikan kakap ikan piranha ditangkap pakai jaring nelayan. Jawab dulu salam dari saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah video UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD ini dapat selesai. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Tria Suryani Sagala dengan NPM D1A023034, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Ketemu lagi bersama Tria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penting terutama bagi para mahasiswa, yaitu sistematika penulisan penelitian. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa saja jenis penelitian. Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat, terdiri dari 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan riset yang mengutamakan pengukuran, pengumpulan data berupa angka, serta analisis statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan dan tren yang ada dalam data. Ya, kelebihan yang dimiliki dalam metode ini yaitu objektivitas, generalisasi, dan efisiensi, sedangkan kekurangannya terdiri dari ketidakmampuan menjelaskan konteks, keterbatasan variabel, dan kurang fleksibel. Kemudian ada metode gabungan, mixed method. Adalah pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan kedua jenis penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian metode penelitian ini memiliki kelebihan yaitu pemahaman komprehensif, keanekaragaman data, dan verifikasi temuan. Kekurangannya terdiri dari kompleksitas desain, waktu dan sumber daya, keterampilan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah penelitian kualitatif. Adalah pendekatan riset yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan interpretasi fenomena yang sedang diteliti. Data dalam penelitian ini dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang bersifat deskriptif. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pendekatan induktif dengan penekanan pada pengembangan teori yang muncul dari data. Kelebihan yang dimilikinya adalah kekayaan informasi, fleksibilitas, kedalaman analisis, sedangkan kekurangannya terdiri dari subjektivitas, pemilihan sampel, waktu, dan sumber daya. Kemudian kita masuk pada topik yang akan kita bahas, yaitu sistematika penulisan penelitian metode kualitatif. Pertama ada cover yang terdiri dari judul penulisan. Ada beberapa jenis penulisan judul. Yang pertama kalimat huruf kapital semua, dan ada penulisan yang hanya awal katanya selain kata penghubung saja yang huruf kapital. Kemudian ada logo instansi, nama NPM penulis, nama instansi, dan tahun ajaran. Kemudian ada lembar pengesahan, surat pernyataan, dan kata pengantar. Dan selanjutnya ada abstrak. Dalam penulisan abstrak, maksimal katanya adalah 250 dan memiliki pola imrat, di mana introduction merupakan simpulan dari latar belakang dan tujuan. Ada M yang merupakan method, dijelaskan metode penelitian yang digunakan, dan desain yang terdiri dari eksperimen, korelasi, dan survei. Ada R, result, dan discussion, dan diakhiri dengan kata kunci yang terdiri dari 5 kata atau frase.
Ada juga daftar isi, daftar tabel, dan ada daftar gambar. Kemudian kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang, menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori penelitian yang relevan, dan kebijakan menjelaskan hasil observasi masalah atau potensi dalam memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Kemudian B, ruang lingkup. Penelitian mencakup pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks tertentu melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini fokus pada makna, perspektif, dan konteks sosial. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk membentuk pemahaman kontekstual. Kemudian ada C, rumusan masalah. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah adalah mengapa, bagaimana, dan apa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian ada D, tujuan penelitian. Kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam konteks kontekstual tentang fenomena tertentu, bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kemudian yang E ada manfaat penelitian, yang terdiri dari manfaat teoritis, merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Kemudian yang F ada definisi istilah, digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Bab 2, landasan teori. A. Teori yang digunakan. Landasan teori adalah pertanyaan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Kemudian B, penelitian relevan. Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Bab 3 ada metode penelitian. A. Metodologi penelitian, berisi tentang penjelasan metode dan desain penelitian yang dilakukan. B. Waktu dan tempat penelitian, berisi tentang tanggal, bulan, dan tahun, serta tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. C. Data dan sumber data penelitian, berisi tentang sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Yang D. Teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang E, instrumen penelitian. Di sini penelitian dibantu dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen atau juga handycam. F, uji keabsahan data, bisa dengan triangulasi dan member check, dan lain-lain. G, ada teknik analisis data, terbagi menjadi 4, yaitu ada reduksi data, yaitu dengan melakukan seleksi ketat atas data yang ada, menyusun ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas. 2, ada display data, dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami. 3, ada interpretasi, yaitu meninjau data yang sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Yang keempat dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bab 4, hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian, berisi uraian tentang hasil yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah, berupa uraian, tabel, dan gambar.
Dan ingat, jangan dikomentari dahulu. Kemudian yang B ada pembahasan. Berisi tentang penjelasan ilmiah berdasar pustaka yang dituju, sehingga masalah yang dikemukakan dapat terpecahkan. Hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Bab 4 ada penutup. A. Kesimpulan. Isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Bagian dari kesimpulan memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian. Berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbang dan harapan dalam memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. B. Saran. Disesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk peneliti lanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sesuai dengan yang dikutip, diisi dan sebaliknya, formatnya bisa APA, MLA, IEE, Vancouver, dan Chicago. Kemudian ada lampiran, instrumen penelitian data yang diperoleh dari proses analisis data. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai sistematika penulisan penelitian kuantitatif dari TRIA. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. See you, bye-bye.